Salam sejahtera buat sedulur-sedulurku semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Dewi Kuan Im. Siapa yang tidak mengenal Dewi Kuan Im? Dewi Kuan Im adalah salah satu dewi di antara banyak dewi yang ada di alam gaib. Tapi perlu Anda ketahui, antara Dewi Kuan Im dengan dewi-dewi lainnya memiliki karakter yang berbeda-beda dan tidak sama. Pencapaian para dewi juga berbeda-beda. Maka pada video ini kita akan membahas tentang Dewi Kuan Im, yaitu pribadi beliau Dewi Kuan Im, yang mana juga Dewi Kuan Im adalah pujaan umat agama Buddha. Dewi Kuan Im adalah tokoh yang sangat dihormati di keyakinan agama Buddha. Dewi Kuan Im adalah pribadi yang bersahaja dan bisa dikatakan Dewi Kuan Im tidak bisa marah. Sesalah-salahnya manusia yang beliau momong atau beliau asuh, jika menegurnya pasti lemah lembut, bagaikan embun sejuk pada pagi hari. Jadi, beliau itu tidak bisa marah, walaupun Dewi Kuan Im sedang menasehati manusia yang diasuhnya. Ciri khas lainnya, jika Anda terkontak batin secara gaib, energi beliau Dewi Kuan Im sangatlah besar, warna-warni, dan di belakang kepala beliau ada halo lingkaran kuning keemasan dan membuat sangat terang di sekitar beliau. Pantas saja Dewi Kuan Im dikasihi oleh Allah dan diberi kitab rahasia kehidupan, karena belas kasih Ibu Dewi Kuan Im lebih besar dari amarahnya dan tidak bisa marah. Taunya hanya berbuat baik saja. Dewi Kuan Im juga adalah gurunya Buddha sewaktu Buddha masih di dunia, dan Dewi Kuan Im juga yang menurunkan wahyu spiritual kepada Buddha. Dari wahyu yang diturunkan Dewi Kuan Im kepada Buddha itulah Buddha menjadi memiliki spiritual ketuhanan tanpa batas. Bahkan sampai Buddha menunggal dengan Allah Maha Pencipta. Ciri khas Dewi Kuan Im selalu duduk di atas bunga teratai yang sangat besar dan terang, dan tangannya memegang buku kitab rahasia kehidupan. Tanda halo atau lingkaran kuning keemasan di belakang kepala beliau itu adalah sebagai tanda betapa teguhnya, gigihnya beliau mencari Tuhan, berpuasa, bertapa sepanjang hidupnya, hingga menjadi seorang dewi dan dekat dengan Allah. Begitulah rahasia Allah yang sulit dipahami oleh manusia pada umumnya. Tidak mengenal tokoh, pujaan agama lain, tapi dianggap dongeng, dicerca, dan sebagainya. Sejak saya mengenal pujaan umat beragama lain, bahkan seluruh agama, sejak itu pula saya tidak berani merendahkan, mencerca kepercayaan agama orang lain. Karena ternyata pujaan agama lain itu juga dekat dengan Allah, bahkan diberi surga tersendiri sebagai hadiah dari Yang Maha Kuasa kepada mereka. Yang saya tahu saat ini, fokus memuji dan memuliakan Allah Tuhan Maha Pencipta, dan berusaha hidup benar dan menghilangkan besitan pikiran buruk kepada keyakinan agama orang lain. Dan ternyata tokoh-tokoh pujaan agama lain itu menjadi guru-guru saya pula dan membimbing saya dalam mengenal jalan ketuhanan. Misalnya, ada orang menghina pujaan agama Hindu, yaitu para dewa. Lalu suatu saat kiamat diadili orangnya. Dan ternyata para dewa di surga dan kekasih Allah, mereka yang menghina itu apa jadinya? Bukankah mereka akan malu dan terbungkam kelak, bukan? Jadi kita harus saling menghormati keyakinan yang berbeda, karena yang kita bicarakan berdasarkan asumsi saja, bukan karena pengenalan kita kepada sosok yang orang lain puja-puja itu. Jika betul mengenal, tidak akan berani merendahkan dan mencerca, bahkan menghina. Tidak mengenal tapi mencela, menghina,
itu sama dengan mencari kesengsaraan buat diri sendiri. Jangan kita merasa agama dan keyakinan kita paling suci dan lurus, tapi hendaknya keyakinan agama yang kita yakini itu dijalankan secara benar tanpa melukai keyakinan umat agama lain. Siapa yang menghakimi orang lain, maka cara dia menghakimi dan menyakiti orang lain itu akan digunakan oleh Tuhan juga kepadanya di akhir zaman. Itulah keadilan Tuhan, tanpa memandang ras, suku, bangsa, dan agama. Tuhan itu ada, Tuhan itu nyata, tapi cara kerja dan rencana Tuhan tidak sesempit pikiran manusia dan tidak sesempit pikiran beragama. Tuhan maha luas, tanpa batas, tidak terhingga pikiran kita saja yang terbatas memahami Tuhan, tapi merasa sok tahu bermodalkan hanya lewat dalil-dalil agama. Semoga kita semua semakin bijaksana dan semakin memahami Maha Pencipta, supaya menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat. Demikian video ini, saudara-saudaraku. Rahayu, rahayu, rahayu.